Baik teman-teman, saya akan mewawancarai Bapak saya mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan pertama, apa saja hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yang Bapak ketahui? Baik, selamat malam anak Ingrid. Hak dan kewajiban itu satu kesatuan. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak bisa hanya menuntut hak, tapi tidak diimbangi dengan kewajiban. Sejatinya dalam kehidupan sosial, kewajiban harus didahulukan daripada menuntut hak. Baik terkait dengan pertanyaan antara hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama tentang hak. Dalam kehidupan bersama dalam lingkungan masyarakat, ada beberapa hak yang akan diperoleh seseorang. Yang pertama, hak mendapat tempat tinggal yang layak. Bagaimanapun juga, seseorang pasti berusaha agar dalam kehidupannya dia memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai manusia. Yang kedua, hak mendapat penerangan listrik. Kita tahu bahwa di kampung-kampung di Kabupaten Manggarai ini berlomba-lomba untuk mengusulkan supaya di kampungnya dialiri arus listrik. Alhamdulillah kita di Riau Barat ini hampir semua desa sudah beberapa hak yang harus didapatkan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, hak mendapat tempat tinggal yang layak. Yang kedua, hak mendapat penerangan listrik. Yang ketiga, hak akses akan pelayanan masyarakat seperti mendapatkan pelayanan kesehatan di lingkungannya. Yang keempat, hak mendapat pendidikan. Yang kelima, hak mendapat keadilan di depan hukum. Yang keenam, hak kehidupan yang layak. Ketujuh, hak mendapat perlindungan dari pemerintah. Kemudian yang ke-8, hak mendapatkan kesejahteraan. Yang ke-9, hak mendapat perlindungan hukum. Dan yang ke-10, hak untuk berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Dan sebetulnya masih banyak hak lain yang harus dipenuhi oleh seseorang. Di balik hak ini, tentunya seseorang harus melaksanakan beberapa kewajiban. Yang pertama, kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Yang kedua, kewajiban menghormati satu dengan yang lain. Yang ketiga, kewajiban mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kewajiban menjaga sikap toleransi antar umat beragama. Yang kelima, hak untuk ikut serta dalam bela negara. Dan yang keenam, hak mengikuti kegiatan gotong royong. Dan tentunya masih banyak hak kewajiban yang lain yang harus dipenuhi sehingga hak seseorang bisa terpenuhi juga. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah melanggar kewajiban di lingkungan masyarakat? Ya, sejauh ini tentu saja sebagai manusia yang lemah, ya saya juga beberapa hal yang tentunya melanggar kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ambil contoh dalam kegiatan bakti lingkungan atau gotong royong dengan lingkungan masyarakat. Ya, karena pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil, tentunya saya lebih mengutamakan melaksanakan tugas yang diberikan negara kepada saya daripada mengikuti kegiatan gotong royong yang pelaksanaannya bersamaan dengan jam kerja. Tetapi seandainya gotong royong itu dilaksanakan tidak bertepatan dengan jam kerja, pasti akan ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Tetapi beberapa kegiatan yang saya amati ya tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena memang pelaksanaannya bersamaan dengan jam sekolah. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban di lingkungan masyarakat? Baik, terkait dengan orang yang melakukan pelanggaran terhadap kehidupan bermasyarakat,
Tentunya yang pertama, kita tidak serta-merta memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, sebagai kehidupan sosial, kita lebih banyak memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam setiap kehidupan bersama. Namun ketika seseorang mengalami pelanggaran, tentunya yang pertama kita berikan peneguhan, peringatan secara tertulis, berikan masukan. Namun selanjutnya, kalau memang itu tidak akan diterimanya, tidak ambil bagian dalam kegiatan bakti misalnya, baru kita memberikan sanksi. Dan yang memberikan sanksi itu sebenarnya adalah yang menjadi pemimpin atau yang dituakan dalam kehidupan bersama di kampung atau di desa. Baik, pertanyaan yang keempat, apabila saudara atau saudari keluarga Anda yang melakukan pelanggaran kewajiban, sebutkan contohnya dan apa yang Anda lakukan. Baik, untuk keluarga yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, misalnya tidak mengikuti bakti bersama di lingkungan kampung atau di desa, tentu saya merasa prihatin terhadap anggota keluarga yang tidak ambil bagian. Mengapa prihatin? Karena sebagai masyarakat tentunya kita harus bersama-sama membangun, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat kita, terutama di kampung. Akan tetapi jika ada anggota keluarga yang melakukan pelanggaran, saya punya kewajiban moral untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka bahwa kalau tidak ambil bagian dalam kehidupan bakti, dalam kehidupan bergotong royong, tentu banyak penilaian dari masyarakat lain. Karena itu, saya menganjurkan keluarga saya yang melakukan pelanggaran itu sebaiknya untuk ambil bagian dalam setiap kegiatan gotong royong atau kegiatan apa saja di lingkungan masyarakat. Baik teman-teman, itu saja video wawancara kami pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya.